Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Aprilia Bahtiar, biasa dipanggil Nindi. Jadi adik-adik semua, jika bertemu dengan kakak di depan atau di luar ataupun di jalanan, ndak usah malu, ndak usah sungkan untuk menyapa. Panggil saja kakak Nindi. Nah, kakak di sini dari Universitas Negeri Makassar. Mulai tujuan kakak di sini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kakak yang pimpin doanya ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, jika kabar adik-adik semua baik-baik saja. Adapun komponen layanan yang kakak mau bawakan di sini yaitu layanan dasar. Bidang layanannya yaitu bidang layanan karir. Nah, tema dan topiknya layanan kakak yang mau bawakan yaitu perencanaan karir di masa depan. Nah, alokasi waktunya itu 1 kali 45 menit. Nah, adapun standar kompetensinya yaitu wawasan dan kesiapan karir. Nah, tujuan umumnya yaitu yang pertama adalah mempelajari kemampuan diri atau peluang dan ragam pekerjaan pendidikan dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Nah, yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Nah, yang ketiga adalah pengembangan alternatif perencanaan karir dengan pertimbangan kemampuan, peluang dan ragam karir. Nah, adapun tujuan khusus layanan yang kakak mau bawakan yaitu ada 3. Nah, yang pertama adalah adik-adik bisa dapat merencanakan cita-cita di masa depan. Nah, yang kedua itu adik-adik dapat mempertahankan cita-cita yang dimiliki. Nah, yang ketiga adalah adik-adik dapat mengembangkan karirnya di masa depan. Kakak melangkah ke tahap selanjutnya, kakak ingin membuat kesepakatan dulu bersama adik-adik semua bahwa selama proses layanan bimbingan kelas kali ini adik-adik melakukannya dengan tenang dan tidak ada keributan dan tidak ada kekacauan. Apakah adik-adik semua sepakat? Oke, terima kasih. Jika adik-adik semua sepakat, silahkan melakukannya dengan tenang dan tidak membuat keributan dan kekacauan. Sebelum kakak memulai ke tahap selanjutnya, kakak mau memberikan ice breaking dulu kepada adik-adik semua. Nama ice breakingnya itu Cik, Bom, dan Wow. Cik, Bom, dan Wow. Cara bermainnya yaitu Cik tepuk tangan 1 kali, Bom tepuk paha dua-duanya, Wow tangan dikasih ini. Cik tepuk paha Bom, Wow. Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Cik. Bom. Salah. Nah, silakan naik. Nah, lanjut. Nah, ikuti yang kakak katakan, jangan ikuti yang kakak lakukan. Bom. Wow. Oke, naik. Nah, kita sudah mempunyai 2 orang yang tidak fokus. Nah, apa yang adik-adik semua hukuman apa yang mau diberikan kepada 2 orang ini? Nah, sekian ice breaking hari ini. Oke, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Sebelum kakak menjelaskan materi, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua dulu. Apakah adik-adik semua sudah mempunyai cita-cita? Nalisa mau jadi dokter. Masya Allah. Siapa lagi? Naresa mau jadi polisi, tahu Wana, mau jadi abdi negara. Nah, ada lagi. Tahu anak Fitri mau jadi poluan juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, jika adik-adik sebagian sudah mempunyai cita-cita, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi
polisi, ada juga yang mau jadi guru, ada jadi mau poluan juga. Nah, alhamdulillah kejar cita-cita tak semua, lanjutkan dan fokus kepada cita-cita kalian. Adapun materi yang mau kakak bawakan yaitu perencanaan karir atau cita-cita di masa depan. Arti dan pentingnya perencanaan karir, memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, betapa orang akan merasakan sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Toh adik-adik ditahu bagaimana rasanya kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, kita tidak tahu cita-cita tak menjadi apa dan tidak mempunyai pekerjaan. Nah, jadi pengangguran makin tidak ditahu, kita tidak dapat penghasilan. Nah, itu kadang merasa orang susah dan gelisah karena tidak ada pemasukannya, tidak ada uangnya, dan menjadi pengangguran. Nah, demikian pula banyak orang yang mengalami stres. Nah, stres toh sekarang karena kan sekarang semua sesuatu pakai uang ki dibayar, dibeli pakai uang. Nah, beli ki saja baju pakai uang ki. Nah, apalagi kalau yang pengangguran mau mi apa? Nah, menjadi stres mi itu kadang mi itu yang pengangguran itu menjadi stres mi dan frustasi mi dalam kehidupannya tuh karena masalah pekerjaan. Nah, tidak tahu mi. Nah, dari awal ki memang tidak tahu apa cita-citanya dan tidak tahu ki mau kerja apa, jadi pengangguran mi dan mengalami mi stres dan frustasi mi. Nah, terkadang juga rata-rata orang banyak kan kasus yang tidak ada mi jadi pengangguran pinjol ki. Nah, pinjam ki sudahnya itu jadi pinjol ki, tidak tahu ki mana bayar bagaimana. Nah, frustasi mi dan bunuh diri. Tuh banyak berita yang ada di televisi rata-rata begitu. Seorang pengangguran bunuh diri dikarenakan pinjol. Nah, tidak jelas ki itu pekerjaannya. Makanya orang menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk belajar. Nah, menggapai karir yang gemilang kayak menggapai karir yang mau kak jadi dokter yang bagus dan tidak bisa itu toh didapatkan dalam satu malam saja. Masa iya untuk apa ki juga kalau misalnya bisa ki tahu karir tak dalam satu malam saja. Untuk apa ki belajar SMP SMA kuliah ki, untuk apa ki mau belajar kalau misalnya ditahu cita-cita dan bisa itu karir ditahu dalam proses satu malam tidak membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, tidak butuh itu semua dan tidak butuh belajar kalau memang itu karir bisa didapatkan dalam proses semalam. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada cita-cita yang mau dianui toh yang mau dicapai kayak ditahu memang jadi dokter, harus ki juga belajar terus kerja keras ki dan ndak boleh ki putus untuk belajar, terus harus ki belajar sampai tak bisa ki itu raih cita-cita. Kamu bertanya, ada yang tahu di sini perbedaan karir dan pekerjaan? Dari yang tahu? Nah, oke, kakak mau jelaskan. Nah, pekerjaan itu menunjukkan pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, contohnya itu tuh kayak di pasar penjual sayur. Nah jual ki atau di pasar tuh menjual ki barangnya atau kayak bajunya, celananya. Itu yang dibilang pekerjaan atau punya ki, ada yang punya toko dan itu yang ada karyawannya. Nah, tapi terus ini karyawannya jualkan gitu barangnya. Nah, itu yang dibilang pekerjaan. Kayak ada toko yang tempati dan dia jadi karyawannya. Nah, itu yang dibilang pekerjaan. Nah, sedangkan karir itu lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan, yang memiliki jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Nah, contohnya ini karir itu kayak jadi guru ki, jadi
jadi dokter ki, itu yang mempunyai jabatan jadi Pak Lurah ki, jadi gubernur ki. Nah itu dibilang karir yang mempunyai jabatan yang lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan yang diyakini di panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran seseorang serta mewarnai gaya hidupnya. Nah itu yang dibilang pekerjaan dan karir, perbedaan pekerjaan dan karir. Nah adapun langkah-langkah dalam merencanakan karir, beberapa langkah-langkah merencanakan karir, yaitu yang pertama adalah mengembangkan rencana karir. Nah pikirkan ki mengenai apa yang kita lakukan dan langkah-langkah strategi yang apa yang kita butuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Mau jadi dokter harus tahu langkah-langkah strateginya juga untuk menjadi dokter, harus cari tahu tentang dokter. Nah yang kedua itu tinjaulah bakat dan kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan baik-baik dan serius hal-hal yang kita sukai dan mampu kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai kita yakini kebenarannya. Nah yang ketiga itu mencobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati diri kita, yaitu sesuaikan dengan bakat dan minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang memberikan kejelasan arah dan fokus karir pekerjaan kita. Nah cari tahu itu jenis-jenis apa bakatnya, apa minatnya, harus kita tahu kayak misalnya suka ki di tari-tarian, bakatnya itu pintar ki menari, bakatnya pintar ki menari, dan harus sesuaikan ki juga itu, kayak masuk ki di jurusan kesenian juga bisa kan, pintar ki menari masuk ki juga di jurusan kesenian. Nah ada di dalam juga tari-tarian, yang jelas sesuaikan ki dengan bakat dan minat kayak suka ki IPA, nah masuk ki bisa ki masuk jadi kedokteran juga. Nah yang keempat itu bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dengan diri yang dan sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Nah yang kelima itu kembangkanlah tujuan karir pekerjaan yang kita miliki. Hal ini menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Nah yang keenam itu ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Kayak masuki di IPA, kayak masuki di SMK, baru ambil ke jurusan DKV ya. Nah harus juga ikuti pendidikan kayak masuki juga kuliah masuki juga jurusan DKV. Nah yang ketujuh itu hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Nah sangat penting ini juga. Nah kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Nah harus kita cari tahu kalau misalnya mau jadi kedokteran, harus kita juga berapa biaya yang dibutuhkan untuk mau menjadi dokter berapa, harus kita juga itu supaya tidak kandas di tengah jalan karena masalah keuangan tidak cukup begitu kan, kasihan kalau misalnya jauh dan kandas gara-gara masalah keuangan. Nah itu pentingnya harus kita tahu dulu, searching dan cari tahu berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mau menjadi dokter, atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk mau menjadi guru juga. Nah harus penting itu juga, masalah keuangan juga harus kita tahu. Nah yang terakhir itu cobalah meminta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu dan memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir pekerjaan pilihan Anda. Harus minta nasihat juga, dan beberapa sumber harus cari tahu kayak mau jadi guru, ada sepupu ada keluarga yang jadi guru, harus minta masukannya bagaimana cocok juga masuk jadi guru, atau bagaimana itu jadi guru orang, bagaimana itu jadi dokter orang, siapa tahu ada kerabat atau teman dekat atau keluarga yang jadi dokter juga. Nah cari juga pengetahuan tentang kedokteran juga, tentang guru, supaya itu bisa bantu kasih penjelasan kayak yang yakinkan diri kita untuk
masuk mau kok di situ karena bagus juga itu. Dibilang juga toh rata-rata siswa kelas 12 itu nggak tahu ki bilang mau ki jadi apa ke depannya, mau ki lanjut kuliah atau mau ki lanjut bekerja. Padahal toh ada juga itu rencana setelah lulus SMA, tidak hanya sebatas dua pilihan saja, dua pilihan, bisa ki explore lebih banyak lagi, dan yang mau bawa ki pada tujuan akhir yang lebih besar terkait masa depan tak ke depannya. Apakah kita bisa mencari tahu yang dengan sungguh-sungguh sebenarnya apa yang kita mau lakukan setelah ki lulus SMA? Apakah adakah rencana masa depan tak setelah lulus SMA? Nah, mulailah dengan dengarkan kata hati tak toh semua. Bagaimana juga ini tentang kita sama masa depan tak. Kita tuh nantinya juga akan menjalani, maka putuskanlah juga dengan bijak sebelum benar-benar mulai melangkah. Nah, ada juga itu tuh. Nah, di sini kakak mau memberikan tips menyusun rencana masa depan setelah lulus SMA. Nah, tips yang pertama adalah tentukan tujuanmu sejak dini. Nah, contohnya tuh bayangkan kayak pergi naik motor tapi tidak punya tujuan. Nah, itu juga bisa habiskan waktu tak, habiskan bensin tak, dan tidak mempunyai tujuan. Makanya itu harus sebelum tak naik motor harus tentukan tujuan tak, supaya itu waktu tak tidak habis dan bahan bakar tak juga tidak habis, bensin tak juga tidak habis gara-gara tidak ditahu tujuan tak dari awal berangkat. Nah, yang kedua itu memiliki motivasi dan mindset positif. Nah, harus kita juga tanamkan pada diri kita banyak belajar sama tokoh-tokoh dan para ahli yang sukses dan mempunyai motivasi dan yang bisa motivasi juga. Dan harus memulai dengan menonton juga video tokoh-tokoh yang sukses, dengan harus pahami pola pikirnya dari tokoh tersebut. Nah, yang ketiga itu cari tahu minat dan bakat. Nah, harus kita tahu minat dan bakat tak. Kayak misalnya suka yang berbau-bau IPA. Nah, bisa masuk kedokteran, suka menyanyi atau menari. Nah, masuk di kesenian. Karena rata-rata sekarang juga banyak siswa yang kalau ditanya bilang kenapa masuk jurusan ini, pasti alasannya bilang karena keinginan orang tua. Nah, hentikan itu harus juga sesuaikan dengan minat dan bakat tak. Suka menyanyi harus masuk di kesenian juga, karena itu salah satu juga supaya lebih semangat dalam belajar, karena sesuai dengan minat dan bakat tak, sesuai jurusan yang dipilih dan sesuai juga minat dan bakat tak, dan bisa lebih semangat lagi belajar. Itu terus meningkatkan keterampilan. Nah, selanjutnya itu harus juga asai skill tak, asai keterampilan tak, supaya lebih meningkat supaya ndak itu terus ditahu, harus juga tahu supaya dalam kedepannya kalau melakukan pekerjaan lebih mudah karena lebih suka tingkatkan skill tanda itu saja Nah, peka terhadap tren dan karir masa depan. Nah, ini juga sangat penting juga, harus cari tahu bilang karir apa yang tren di masa depan. Kayak contohnya ini jadi guru BK. Kan guru BK itu kedepannya itu sangat dibutuhkan, karena rata-rata di setiap sekolah itu membutuhkan 11 guru BK, karena dalam satu BK itu cuman menangani 160, yang jelas banyak sekali peluang untuk masa depan, untuk kedepannya, untuk guru BK banyak sekali peluangnya. Nah, harus juga cari tahu juga apa yang tren. Salah satunya itu contohnya itu guru BK. Dan kalau setelah
ditahu itu tren dan karir tak ke depannya toh. Jangan ki lupa juga untuk berusaha wujudkan ki salah satunya untuk mewujudkan cita-cita ta dengan rajin mencatat apa yang menjadi cita-cita di masa depan. Jangan ki biarkan gitu cita-cita ta hanya terpendam dan dipikirkan saja dengan sampai begitu saja, tidak dilanjuti, dan harus ki, dan jika perlu juga tulis ki dan tempel ki di dinding kamar ta apa yang harus supaya itu dilihat setiap saat dan bisa ki termotivasi begitu ya. Ada juga cara-cara merencanakan masa depan itu ada 3. Yang pertama adalah mengetahui minat. Nah, seperti saya yang jelaskan tadi, harus kita tahu ki minat harus kita sesuaikan ki dengan bakata juga. Nah, cara pertama yang harus kalian lakukan mencari tahu mengenai minat dan bakata. Cobalah kendalikan diri untuk mengetahui apa yang disukai, termasuk jenis pekerjaan. Suka ki menyanyi, masuk juga di kesenian. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan. Nah, tujuan yang harus kita lakukan sejak awal. Dengan memiliki tujuan, tentunya kita tidak tinggal menjalankan proses tersebut saja, dan pasti lebih baik ki karena ditahu tujuan ta. Nah, setelah sudah kita tahu ki dan punya ki gambaran mengenai tujuan akhir ta yang mau dicapai, nah harus ki dari awal, setidaknya sejak lulus SMA harus kita tahu apa yang kita mau ki jadi apa, dan harus ki mempunyai gambaran mengenai 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depan sampai 15 tahun ke depannya, kayak tentu ki itu. Nah, kayak ini 7 tipsnya juga harus ki tahu cita-cita karir apa yang tren, harus ki juga ikut tren karir tak, harus ki memilih jurusan juga karir tak, dan sesuaikan ki juga minat dan bakat tak gitu. Nah, yang ketiga itu yang terakhir adalah menyusun rencana. Nah, ketika sudah kita tahu ki minat dan bakat, tentukan ki juga tujuan ta. Coba ki susun rencana, susun ki semua rencana awal. Kalau perlu buat ki deadline yang mengharuskan ki selesaikan sesuatu, misalnya lulus kuliah sebelum ulang tahun yang ke-22 atau sekian sudah memiliki rumah sendiri sebelum ulang tahun ke-25 dan lain sebagainya. Kayak harus kita punya deadline, kayak buku tulis ki situ deadline bismillah sebelum umur ini harus kak punya rumah, bismillah umur sekian bisa kak punya mobil sendiri. Nah, itu juga penting, harus susun rencana paling bagus itu buat deadline. Setelah kakak menjelaskan materi tadi, selanjutnya kakak mau membagikan sticky note kepada adik-adik semua, 1 orang 1 sticky note, dan setelah itu adik-adik menuliskan cita-cita adik-adik di kertas sticky note ini, lalu tempelkan pada pohon karir yang telah kakak sediakan. Oke adik-adik, silahkan adik-adik menuliskan cita-citanya dan tempelkan pada pohon karir yang telah kakak sediakan. Silahkan menuliskan cita-citanya. Oke, setelah adik-adik menuliskan cita-citanya di sticky note dan menempelkan pada pohon karir yang telah kakak sediakan, selanjutnya silakan adik-adik semua duduk di tempat masing-masing dengan rapi, dan karena kakak mau membagikan lembar kerja individu, dan silahkan adik-adik semua mengerjakan setelah kakak bagikan ini. Silahkan adik-adik semua kerjakan, dan setelah itu kakak meminta dua perwakilan di kelas ini untuk memaparkan jawaban dari LKPD yang kakak telah bagikan. Tuh, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, selamat mengerjakan. Kakak beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Oke.
Tidak terasa kegiatan kita sudah mau berakhir. Nah, kakak mau simpulkan bahwa adik-adik mulai hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, adik-adik harus mempunyai rencana karir tak ke depannya, harus punya tujuan karir tak ke depannya mau jadi apa, karena adik-adik sudah kelas 12 ya. Nah, adik-adik harus mempunyai karir, cita-cita ke depannya, mungkin masuk kuliah di mana, dan paling penting itu adik-adik harus mempunyai deadline. Nah, harus buat supaya terstruktur itu semua apa yang mau dilakukan setelah lulus SMA ini. Harus setelah lulus SMA mau lanjut kuliah, setelah lulus kuliah bismillah di umur sekian, sebelum 25 tahun bisa beli rumah, harus punya itu semua. Dan semoga adik-adik bisa menerapkan materi yang telah kakak paparkan tadi mengenai cara merencanakan masa depan, tips menyusun rencana setelah lulus SMA dan yang lain. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dan bisa menambah ilmu adik-adik semua. Kan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Nah, alangkah baiknya setelah melakukan kegiatan ini kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kakak yang pimpin doanya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sekian pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kakak Nindya Aprilia Bahtiar memohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya adik-adik semua, kerjasamanya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.